Kalau kalian berpikir malam ini bintangnya adalah Dimas Wicaksono dengan 2 golnya atau rekan kakak dengan 1 golnya, Papa Tola berbeda pendapat. Justru bintangnya malam ini adalah Dava Al-Ghassemi. Bagaimana tidak, seorang kiper betul-betul memainkan peran menjadi sweeper kiper dan menjadi otak build up serangan timnas Indonesia malam ini. Dan ini jarang tentu kita perhatikan terjadi di tim nasional Indonesia. Walaupun skor 3-0 merupakan skor yang cukup telak, tapi yang Papa lihat justru Nova Arianto saat ini sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Timnas Indonesia U19 bukan cuma menang, tapi mulai memainkan sepak bola modern ala Eropa. Dan tentu saja ini menjadi harapan bagi kita sobatku. Sebelum kita lanjutkan untuk review match Indonesia versus Myanmar, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian, Sobat Papa Tola. Kita mulai pelan-pelan saja sobatku, pelan-pelan tapi menghanyutkan ya. Pertandingan pertama Indonesia di ajang ASEAN U19 berakhir dengan kemenangan 3-0, sama seperti dengan kemenangan Vietnam tadi di pertandingan pertama menghadapi Timor Leste juga dengan skor 3-0. Dan menurut Papa Tola, apa yang dimainkan oleh Nova Arianto menjadi sebuah identitas taktik yang mulai terlihat ya. Dari mana Indonesia memulai build up yang rapi dari belakang, kemudian formasinya bisa menjadi 3-2-5 saat menguasai bola, tapi bisa juga berubah menjadi defensive shape 4-4-2 mid block, dan ketika terjadi pressing, high press ketika Myanmar membangun serangan dari belakang. Dan yang menariknya adalah keterlibatan kiper Dava Al-Ghassemi dalam fase build up serangan. Dan ini menjadi satu ciri sweeper kiper yang modern. Walaupun dia juga punya penyelamatan yang penting di menit ke-66 sewaktu ada serangan dari Saibobo Kiau ya. Dan dengan tenang Dava menggagalkan serangan tersebut. Tapi yang terlihat di pertandingan ini, berapa kali sudah kita coba lihat Dava keluar dari garis gawangnya dan itu jauh ya, untuk menjadi pemain tambahan saat build up dan kemudian juga menjadi pemain yang bisa menjadi opsi passing sewaktu Myanmar melakukan pressing, dan juga Dava berperan menjadi pengatur sirkulasi bola dari belakang. Dan dia memainkan peran sebagai sweeper ketika mengantisipasi bola-bola panjang dari Myanmar. Jadi kalau Myanmar ingin menutup jalur umpan ke back tengah, Dava turun menjadi pemain ke-11 dalam proses build up serangan. Dan situasi ini tentu menciptakan superioritas jumlah pemain Indonesia. Karena ada Dava, ada Putu Panji, dan ada Ardiansa. Dan ini selalu unggul jadinya menghadapi 2 pemain Myanmar di bawah. Jadi kalau begitu Indonesia tentu memiliki 1 pemain yang bebas untuk menerima bola. Nah di babak pertama, tanpa bermaksud memuji berlebihan, Indonesia dominan, tapi belum efektif ya. Karena Myanmar tampil disiplin dengan blok pertahanan yang rendah. Jadi mereka betul-betul menumpuk pemain di area tengah dan ini memaksa Indonesia untuk menyerang melalui sisi lapangan. Jadi ini ada berkisar sekitar 30 menit pertama lah ya, Indonesia kesulitan. Tempo terlalu lambat, walaupun secara permainan kita lihat mereka bermain berlari-lari kencang ya. Tapi peredaran bolanya nih yang menurut Papa Tola kurang cepat, sehingga Myanmar sempat nyaman dalam bertahan. Kemudian jarak antar lini Indonesia juga masih terlalu jauh. Ini mengakibatkan Arkan Kakak beberapa kali terisolasi ya, jadinya di depan. Dan crossing kita sangat jelek lah masih di babak pertama. Ya, belum akurat. Dan ini harus diperbaiki di pertandingan kedua nanti menghadapi Timor Leste, menghadapi Vietnam di pertandingan ketiga. Karena untuk apa kita bisa mendominasi sayap kalau kemudian crossingnya tidak bagus ya. Walaupun ada juga peluang sundulan dari Arkan Kakak, umpan dari Salam Pesi, tapi masih membentur tiang gawang. Walaupun kemudian 4 menit kemudian ya, menit 38, akhirnya Kakak menciptakan gol untuk memecah kebuntuan, di mana gol ini lahir dari pola yang terus-menerus diulang oleh Indonesia sejak awal laga, dan Indonesia berhasil menarik blok pertahanan Myanmar untuk melebar. Jadi ada ruang kosong di half space yang terbuka, disitulah kemudian umpan lambung dikirimkan dan Kakak berhasil menyelesaikan umpan tersebut, dan begitu jeli dia untuk segera
menyontek bola sewaktu penjaga gawang Myanmar datang berlari untuk menutup ruang tembak. Jadi gol ini tidak hanya sekedar merubah skor, tapi ini juga merubah irama permainan, membuat Indonesia nyaman dan juga memaksa Myanmar untuk keluar dari zona bertahan mereka. Nah, di babak kedua disinilah kecerdasan dari Coach Noppa. Setelah dia mengamati permainan di babak pertama, akhirnya Coach Noppa menang adaptasi di babak kedua ya. Jadi Myanmar mulai berani naik untuk menekan dan mereka tidak lagi bertahan seperti babak pertama, dan disitulah muncul ruang yang cukup lebar di barisan belakang pertahanan Myanmar. Coach Noppa tentu memberikan pendekatan agar langsung ya untuk memberikan vertikal ball atau progresi dan juga langsung menyerang ruang kosong, dan inilah momen yang akhirnya membunuh Myanmar. Jadi di samping aksi penyelamatan Dava di menit 66, Dava juga harus kita acungi jempol bagaimana dalam situasi tersebut dia begitu tenang positioningnya, refleksnya cepat, dan keberaniannya untuk menutup sudut tembak lawan. Nah, di gol kedua Indonesia hasil dari Dimas, inilah yang menjadi filosofi Noparianto. Pressing di barisan depan ya, pressing pertama. Berawal dari kesalahan kapten Myanmar memberikan umpan kepada penjaga gawang, passing, dan di sini Dimas tidak menyerah untuk mengejar bola, membuat kiper Myanmar panik dan akhirnya Dimas berhasil merebut bola dan langsung mencocor gawang yang sudah kosong. Gol kedua Indonesia ini membuat mentalitas kita langsung naik dan ini memaksa lawan untuk benar-benar tertekan ya, karena mereka harus juga mengejar 2 gol tertinggal dari Indonesia. Dan tanpa berbasa-basi Dimas kembali mencetakkan namanya di papan skor di menit 86. Kalau ini asli gol seorang striker ya. Bagaimana saat Amar memberikan umpan ke tengah dan di situ ada clearance yang tidak sempurna dari pemain Myanmar, bola mengalir ke kaki Dimas dan Dimas dengan tenang menyontek dengan kaki kiri tanpa panik. Ia bisa baca posisi kiper dan penyelesaiannya sangat dingin, dan gol ini membuat kemenangan Indonesia 3-0 sepertinya akan mengakhiri pertandingan. Dan sobat-sobat Papatola, dalam kekuatan Indonesia di pertandingan tadi, kalau Papatola lihat ya, selain kecerdasan dalam melakukan pergantian pemain sehingga tetap terjaga intensitas pressing, masuknya Dimas, masuknya Amar ya, dan juga masuknya Isfandiar serta juga Welber Jardim, ini benar-benar menjaga keseimbangan tim. Jadi tidak berbeda tim yang di babak pertama dengan tim yang di babak kedua. Jadi sangat solid dan ini membuat Myanmar tetap kesulitan untuk bisa menekan Indonesia. Jadi statistik taktikal yang paling menonjol di pertandingan ini yaitu build up dari belakang yang begitu matang. Sudah mulai matang, sudah matang lah ya. Dan peran Daval Gazemi yang sangat efektif sebagai sweeper keeper, pressing tinggi berjalan baik dan transisi menyerang meningkat di babak kedua. Dan kemudian juga finishing yang lebih efektif dibanding awal-awal laga. Walaupun begitu ada juga yang harus dibenahi oleh tim ini ya nanti di pertandingan kedua. Karena apa? Tempo serangan kita di 30 menit masih lambat. Kreativitas saat menghadapi low block lawan itu juga perlu ditingkatkan. Dan beberapa kali kan kita kehilangan bola. Malah ada beberapa kali kesalahan yang nyaris menjadi serangan balik yang berbahaya dari Myanmar. Termasuk juga kesalahan Dava dalam memberikan passing, kesalahan Putu Panji juga dalam memberikan passing nyaris. Walaupun kemudian mereka tetap tanggung jawab untuk menghadang serangan Myanmar ya. Jadi secara kesimpulan Papatola senang dengan kemenangan ini, tentunya ada progres. Dan kalau dari rating, kalau 1/10 Dava Papa kasih 8,5/10, Arkan Kakak 8/10, Dimas Wicaksono 8,5/10, Reno Salampesi 8/10, Zidan Ardiansa 7,5/10, dan Coach Noppa juga kita kasih nilai yang bagus ya, 8,5/10. Sobat-sobatku, tentu pertandingan ini menjadi modal bagi Indonesia menghadapi Timor Leste nanti dan juga menghadapi Vietnam di pertandingan terakhir. Itu saja yang bisa Papatola sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kalian semua sobat. Untuk like, share, subscribe-nya kita ucapkan
Banyak-banyak terima kasih dan syukur. Alhamdulillah Indonesia menang. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik di video Papa Tola selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.